Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita ketemu dalam anugerah Tuhan. Kita akan memulai, nanti Ibu Gembala akan memimpin kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun keadaan kami, situasi kami tetap bisa berkata bahwa Tuhan baik. Baik itu dalam susah maupun senang. Itulah cara Tuhan mengasihi kami. Kadang kami harus disiplin, kadang kami harus dikasih kemurahan dan juga berkat-berkat. Itu adalah ujian buat kami Tuhan. Terima kasih kami sudah hadir, menghargai waktu Tuhan. Kami ingin menyembah, memuliakan Engkau, dan kami rindu berdoa untuk beban bagi bangsa kami, bagi gereja kami, jemaat kami Tuhan. Kami menghancurkan segala otoritas kuasa gelap yang akan mengganggu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami tetap bebas dalam roh dan kebenaran untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memulainya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Satu hal yang kita rindu, kita terus mau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu
Jadikan kami hamba yang berkenan, lebih dari semuanya Tuhan, lebih dari
kasih setiamu sungguh besar. Kau menjamah setiap hidup kami. Haleluya. Kasih setiamu, Kau yang memulihkan kami. Begitu besar dan ajaib Kau. Hingga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tiada yang seperti Engkau, Yesus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, lihat setiap tangisan kami Tuhan, lihat setiap kesal kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita. Kasih Tuhan. Dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, di dalam hidup jemaatku, terima kasih Tuhan. Ku berbuat kesalahan wajar tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Terima kasih. Haleluya. Kali-kali Kau menolong setiap kami. Kami dalam rasa sakit kami, Kau selalu menolong kami. Kau yang menyembuhkan kami, Tuhan. Kau yang memulihkan kami, Tuhan. Terima kasih.
habis lenyap. Amin. Betapa Percaya mengucap dan mengucap sekali lagi boleh meskipun Tuhan menolong, meskipun di dalam diri tetap begitu percaya dan mengucap meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap pilih untuk percaya dan mengucap berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau akan dalam kesalahan Engkau ada setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam kesalahan. Engkau ada, Yesus setia. Yesus, Yesus, Hari Yesus, selamanya Yesus, harapanku ada Dia karena kasih-Nya. Haleluya Tuhan, amin Bapa. Oh Yesusku, ku cintakan Yesus, dari Yesus, selamanya Yesus, harapanku ada Dia karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan. Lagi Bapak Ibu katakan sekali, Yesus, sekali Yesus, selamanya Tuhan, harapan Dia takkan hilang karena kasih-Nya. Dalam biasa Tuhan, oh Yesusku, ku cintakan Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan, oh Yesusku, oh Yesusku.
segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan lebih mengasihi, lebih daripada waktu-waktu yang lalu Tuhan. Karena kami merasa bahwa kami tidak bisa hidup jauh dari Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kebutuhan tubuh kami, kebutuhan jiwa kami, kebutuhan roh kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk mengalami kehausan akan hal-hal yang rohani Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air Tuhan. Dan biarlah Tuhan bahwa kami untuk bisa menyembah dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami sebelum lebih jauh menyembah lagi dan juga berdoa syafaat Tuhan. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Bahwa hamba-Mu untuk masuk pada kebenaran-Mu supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui firman ini Tuhan. Segala roh jahat akan mencuri kebenaran firman Tuhan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk pikiran kami, perasaan kami, rasa hati apapun Tuhan. Kami bebaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh menjadi murid yang baik, mendengar yang baik, selanjutnya melakukan firman Tuhan. Kekuatan Tuhan yang membuat kami bisa. Dalam nama Yesus, kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehadiran Bapak Ibu Saudara adalah sukacita kami. Dan tentunya Tuhan juga sangat suka dengan hal ini. Puji Tuhan, saya akan mempercepat renungan kita karena saya sudah bagikan supaya nanti bisa direnungkan di rumah masing-masing ya. Saya akan berbicara mengenai membangun dan mengembangkan doa. Pembacaannya saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah membaca pasal 126 sampai 130. Kalau tidak nanti harus diteruskan malam hari ini ya. Karena nanti enggak kita baca full, tetapi bagian-bagian saja. Nah, dari pasal-pasal ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada pelajaran yang boleh kita petik. Dari pasal 126 itu tentang doa pemulihan dan kebangunan rohani. Kita baca sama-sama Mazmur 126 ayat 4 sampai 6, tetapi kita baca yang ada di sini ya. 1 2 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, dalam kebenaran ayat ini menjadikan kita belajar bahwa fokus doa kita yang pertama adalah doa untuk pemulihan jemaat dan keluarga. Saya percaya keluarga adalah keluarga yang sedang berkembang, yang bertumbuh. Nah, tentunya banyak hal yang terjadi dalam keluarga kita. Dan kita terus mendoakan supaya jemaat dipulihkan termasuk keluarganya. Amin. Itu. Kemudian yang kedua adalah doa untuk kebangunan rohani. Dan saya merasa bahwa ini sangat perlu di masa sekarang ini. Karena setan begitu gencar untuk menipu kita. Setan menggunakan media sosial, media massa yang ada untuk membuat kita takut, untuk membuat kita was-was, khawatir, dan sebagainya. Kita membutuhkan kebangunan rohani yang luar biasa. Yang ketiga, doa untuk tuaian jiwa-jiwa. Dan yang selanjutnya adalah kekuatan bagi yang sedang menabur, yaitu menabur dalam air mata. Nah, tentunya dalam pekerjaan Tuhan, jiwa adalah poin penting untuk menjadi fokus kita. Setuju?
bahwa kita ada di tempat ini, ada di gereja ini adalah yang pertama untuk membentuk pribadi kita, jiwa kita. Selanjutnya adalah jiwa orang lain yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Selanjutnya secara eksternal kita harus memiliki kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Ya, begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus dan mungkin kerinduan mereka lebih daripada yang kita rindukan. Maksud saya gini, tanpa sadar bahwa orang-orang mereka itu membutuhkan haus akan jalan kebenaran. Nah, kita nggak terlalu haus untuk membawa mereka ke situ, saudara sekalian. Kalau saudara berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, mereka sangat haus. Tapi mereka nggak tahu caranya, begitu ya. Karena beberapa orang yang sudah mulai mendekat kepada kebenaran, akhirnya rintangannya juga nggak sedikit, banyak sekali. Dan kita harus terus mendoakan. Makanya jiwa-jiwa itu nggak cuma kita selamatkan, artinya kita raih, tetapi paling awal adalah kita doakan. Namanya siapa kita sebutkan, Tuhan Yesus tolong untuk nama ini, supaya Tuhan menjamahnya. Dan dengan begitu makanya kita akan bisa meruntuhkan segala tipu muslihat iblis itu. Jadi karena memenangkan jiwa itu adalah peperangan rohani, saudara sekalian. Pasti banyak gangguan. Gangguan tidak cuma waktu kita mau mengadakan penginjilan itu, tetapi kadang-kadang kita sudah begitu antusias, orang tersebut calon ikan-ikan yang akan kita jala itu dia punya halangan gitu loh. Jadi nggak klik, saudara sekalian. Yang kedua, pada saat dia sedang membutuhkan itu kita nggak punya minat, nah kan nggak nyambung semuanya. Makanya kita harus doakan itu ya. Dan juga kita memohon kekuatan bagi orang yang sedang menabur dengan air mata. Ya, tentunya ini menabur dalam hal kebenaran, menabur kerajaan Allah, menabur kebenaran dalam arti menginformasikan kebenaran itu nggak mudah. Dan kemudian menabur harta di surga artinya berbelas kasihan. Nah, kemarin itu saya berdua dengan istri naik motor mau cari tajil ke arah Depok 2 sana. Saya melihat di situ ada tim dari GBI Rock, salah satunya adalah ketua WBI-nya yang membagi-bagi tajil seperti itu. Nah, tentunya itu adalah gratis, saudara sekalian. Tentunya itu membutuhkan modal. Ya, membutuhkan modal. Bayangkan sampai hampir 30 hari mesti kasih seperti itu. Ya, itu harus dilakukan. Tetapi kalau punya minat untuk hal yang tentang jiwa-jiwa, tentunya korban itu enggak berarti lah buat kita. Kita sudah bersyukur dengan berkat yang ada. Dan kemudian pemberian-pemberian kita dalam hal kolekte, penggalangan dana untuk ibadah padang, persepuluhan dan sebagainya itu adalah korban kita kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu ketika engkau melakukan itu, artinya Tuhan melihat. Dan apa yang kau ingin tuai di dalam hal apapun juga, itulah yang hendaknya engkau akan tabur. Ingat ya, apa yang akan saya tuai, itu harus saya tabur. Pengen nuai kebaikan, tabur kebaikan. Pengen nuai kekayaan atau apa, tabur harta. Pengen memiliki kepandaian, tabur untuk bisa belajar dengan baik, dengan jerih payah, maka akan dituai. Jadi hal ini cocok untuk membuka kegerakan doa dengan iman dan pengharapan. Jadi poin-poin tadi adalah pembuka sekalian ya. Awal supaya kegerakan terjadi, maka kita melakukan hal tersebut. Yang kedua, di dalam Mazmur 127 itu adalah doa ketergantungan kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat 1, 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, dan seterusnya. Fokus kita dalam ayat ini adalah penyerahan pelayanan dan gereja kepada Tuhan. Pelayanan nggak akan bisa berjalan dengan baik, saudara sekalian, tanpa kita mendoakannya. Saya sangat percaya itu. Siapapun para pelayan Tuhan, mulai dari pelayanan asar kolektan sampai kepada mimbar, itu harus didoakan.
Dan saya mohon kesadaran kepada para pelayan bahwa engkau bisa bukan karena semata-mata talenta yang Tuhan beri, tetapi karena doa. Kalau engkau tidak berdoa, orang lain yang berdoa. Makanya saya sangat sukacita dengan kita bisa doa pagi di minggu pagi itu ya. Jadi itu sangat memberi spirit yang luar biasa. Saya berharap pada para pelayan Tuhan mengikuti ini dari awal ya. Nggak cuma jemaat, jadi jangan kebalik. Yang pelayan nggak ikut doa, malah jemaat yang ikut doa gitu. Tapi nggak melayani gitu ya. Nah kita akan perjuangkan terus ini supaya benar-benar klik antara jemaat dan juga para pelayan bisa ikuti doa pagi dan baik. Pelayanan harus kita doakan dan gereja Tuhan juga kita akan doakan terus. Gereja adalah rumah bagi jiwa-jiwa untuk membangun imannya, membangun pertobatannya, membangun kasih mengasihi, saling mengampuninya, dibangun dalam gereja Tuhan. Dan tentunya serangannya nggak sedikit dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun lah, selalu ada serangan itu. Dan setiap gereja lokal itu punya bagian sendiri untuk perjuangannya. Saya pikir teman-teman sudah melihat bagaimana perjuangan kita di tempat ini ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kemudian mengakui bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia. Balik lagi saudara sekalian. Jadi kalau orang membangun dengan otaknya, membangun dengan keahliannya, itu bisa sukses nanti beberapa tahap. Tetapi berakhirnya nanti tidak baik saudara sekalian. Makanya membangun hal-hal rohani itu ibarat petani, ibarat olahragawan yang mereka itu memulai dengan awal. Dan jangan sampai orang membangun langsung bluap-bluap habis itu runtuh saudara sekalian. Dan ternyata membangun ini membutuhkan pengalaman pelayanan yang luar biasa. Jadi para pelayan Tuhan kalau baru muncul kemudian langsung booming, saya kok malah takut sebentar lagi dia akan nggak ada namanya lagi gitu. Artinya nggak terkenal lagi. Kami itu sebagai pelayan Tuhan itu ini kan beberapa yang pernah sekolah teologi itu kami melayani luar biasa. Sampai kemarin Pak Arif kan bilang bahwa ilmu teologi itu sebenarnya kadang waktu masuk kepada pelayanan yang marginal itu nggak kepake semua. Kadang begitu ya. Hal satu lagi waktu itu saya konsultasi kepada beberapa kakak kelas saya yang sekarang sudah menjadi gembala sidang dan juga dosen. Waktu itu saya urun rembuk, Pak dosen, tolong dikasih materi untuk anak-anak teologi itu bagaimana cara merintis gereja, membangun gereja dengan baik. Karena pada dasarnya banyak orang itu bisa, yang kayak saya sedikit yang dapat mertua seorang gembala. Enggak banyak saudara sekalian. Kalau betul-betul merintis itu susah sekali. Ya, akan susah. Karena rohani kan kuat tuh. Tetapi masalah hubungan sosial, hukum, kadang kita nggak ngerti. Mesti dari mana dulu gitu loh. Nah ada beberapa gereja akhirnya yang memulai dengan gereja rumah, dia coba apakah lingkungan mengizinkan atau tidak. Nah setelah izin udah selesai akhirnya diperbanyak kegiatan. Akhirnya sudah oke, dia membangun gereja yang gede begitu ya. Ada salah satu sinode lain yang membangunnya dengan cara begitu. Ada di jalan mana? Nah di Melati itu kan, Pak BW kan tahu tuh yang ada beberapa gereja itu yang gereja Protestan itu. Awalnya di situ bertahun-tahun. Nah sekarang dia membangun di jalan sini. Bukan Siliwangi sih, jalan apa dia? Iya, itu membangun gede. Nah artinya memulainya dengan begitu sekalian. Ada orang yang membangun langsung gede, habis itu ditutup. Kasihan juga ada salah satu dengan kopi di situ kan. Dia buka udah gede, habis itu di list kuning sama polisi. Karena izinnya nggak dapat sebelumnya, nggak diurus gitu ya. Harus begitu. Dan kemudian melayani nggak gampang, nggak mudah sekalian. Makanya saya sangat menghargai para pelayan Tuhan yang setia sampai hari ini. Mereka bukan berarti kuat secara energi saja, pintar, enggak. Karena mereka sempat mengalami badai, tetapi tetap menjalankan pelayanan dengan baik.
Fokus tadinya ke arah mana-mana, tapi lama-lama fokus kepada Tuhan. Akhirnya tahu bahwa diandalkan manusia atau mengandalkan manusia itu sama-sama buruk. Ya. Diandalkan manusia kita bisa jatuh. Orang kadang mencari, wah Pak Pendeta keren ya gitu. Tapi itu menakutkan itu. Takutnya malah semakin ditinggikan malah jatuh gitu. Ya. Dan kita meninggikan orang juga jadi salah gitu loh. Ya. Itu adalah pergumulan luar biasa. Nah, ketika itu sudah klik dapat ilmu-ilmu itu, lihat perkembangan akhirnya dapat ilmunya. Kita doakan terus. Dan kemudian pembangunan rohani yang sejati adalah melalui doa. Yang terakhir Mazmur 120, bukan yang ketiga ya. 128 adalah doa berkat atas keluarga. Ayat 1-2, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Fokus di ayat ini adalah doa bagi keluarga jemaat. Jadi memang kita harus wajib mendoakan setiap keluarga kita masing-masing. Tetapi sisipkan doa untuk keluarga yang lain. Saya percaya kalau saudara memulai start dengan mendoakan keluarga lain, contoh kata gini loh, saudara nggak suka dengan satu keluarga, terus kemudian saudara bersikap untuk belajar mendoakan, itu beratnya minta ampun. Tetapi ketika saudara sukses mendoakan itu, saudara bisa menangis. Ya, karena apa? Ada asupan rohani energi yang luar biasa, kok bisa saya melakukan itu? Kalau nggak percaya coba saja. Ya, kita mendoakan keluarga-keluarga lain juga. Dan saya berharap pada setiap kita ketika ada melihat keluarga yang diberkati Tuhan, kita ikut bersyukur. Tetapi ketika ada keluarga yang sedang bergumul, kita mendoakan saudara sekalian. Jangan dibalik. Pada saat ada orang yang keluarga yang sedang porak-poranda, kita syukurin malah. Bukan bersyukur, tapi syukurin gitu loh. Jadi seperti ya senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu orang dunia saudara sekalian. Tetapi saya berharap tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Kita selalu mendoakan seperti Yesus yang dia tinggalkan 99 domba dan dia mengarah kepada satu domba yang tersesat. Nah, artinya fokus Yesus itu bukan kepada yang baik-baik saja saudara sekalian. Nah, kalau seorang gembala sidang atau pemimpin rohani hanya mencari orang yang baik-baik saja, maka gereja itu nggak akan tumbuh dengan dewasa, dengan baik. Tetapi kita belajar melalui Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita. Nah, makanya nanti dalam ibadah padang ini adalah momen di mana kita saling memperhatikan satu dengan yang lain untuk bisa membantu. Doa kesejahteraan rohani dan jasmani. Doa kesejahteraan rohani dan jasmani. Nah, tentunya saudara sekalian, kita fokus kepada mendoakan setiap jemaat secara jasmani maupun rohaninya. Artinya kalau rohaninya baik, ya puji Tuhan nanti akan secara jasmani akan diberkati oleh Tuhan. Kalau rohani baik, jasmani kurang diberkati oleh Tuhan, kurang diberkati, tapi tetap dia hatinya tetap baik. Tetapi kalau rohaninya kurang baik, diberkati nggak diberkati, dia tetap memiliki hati yang tidak baik. Jadi kita doakan dua-duanya. Kemudian doakan generasi supaya diberkati oleh Tuhan. Kita punya anak-anak banyak di sini. Jadi mulai dari anak-anak sekolah minggu kita doakan terus supaya mereka adalah menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur 129, doa kemenangan atas tekanan. Ayat 1-4, yang salah satunya banyak kali mereka telah menyesakkan aku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Fokus di ayat ini adalah doa melawan tekanan rohani. Nah, tekanan rohani selalu ada saudara sekalian. Dalam kegiatan rohani apapun itu selalu ada tekanannya. Ya, kita doakan supaya kita bisa melawan tekanan itu dan kita bisa mengalahkannya. Kemudian doa kemenangan atas pencobaan. Jadi segala tekanan pencobaan itu kita doakan dalam nama Yesus supaya bukan setan yang menang, tetapi kita oleh Tuhan. Kita bisa menjadi umat yang menang.
Kemudian doa pelepasan dan kekuatan iman. Nah, tentunya ada hal yang harus kita doakan di dalam jemaat itu yang harus dilepaskan dari kekhawatiran, daripada ketakutan. Karena roh ketakutan juga ada. Ya, kita doakan supaya mereka terlepas dari itu. Dan itu adalah fokus yang di ayat pasal 129. Kemudian di poin 5 dari Mazmur 130 adalah doa pertobatan dan pengharapan. Di dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 2, 5 sampai 7, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, aku menanti-nantikan Tuhan. Fokus di ayat ini adalah doa pertobatan jemaat. Kita selalu mendoakan terus. Jadi gini, teman-teman sekalian, ketika kita melihat orang ada dalam keadaan yang baik-baik saja, artinya dia sudah bertobat dan butuh terus dilindungi supaya dia dalam keadaan di tingkat kedewasaan rohani itu. Tetapi jikalau ada yang cenderung saudara mengira itu, mengistilahkan itu nakal atau apa, ya dia masih kanak-kanak. Yang perlu kita doakan terus supaya dia semakin dewasa. Ya. Jadi itu, kemudian doa pengampunan dan pemulihan. Nah, ini selalu kita membutuhkan itu. Setiap kita nggak ada yang sempurna, kita membutuhkan pengampunan dari hal perkataan, pikiran kita, perbuatan kita, dan kita minta dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian doa menanti jawaban Tuhan dengan setia. Nah, jadi kesetiaan orang itu memang harus kita doakan. Jadi orang bisa katakan begini, Tuhan Yesus ajar aku untuk setia. Ya, itu betul. Tetapi dia punya usaha sendiri. Jadi kita kadang berpikir apakah Tuhan bisa membuat kita setia gitu ya. Kita doa terus, doa sambil puasa, semoga saya bisa setia. Tuhan tolong saya gitu ya. Nah bisa. Tuhan menolong kita untuk setia, tetapi tergantung kitanya sekalian. Karena tentunya di hadapan Tuhan manusia dikasih free will. Artinya ini ada godaan ini antara ketemu teman atau ke gereja. Nah, tergantung kamu. Nah, Tuhan tolong saya, begitu. Habis itu dia tetap nemuin teman. Nah, artinya dia kalah. Tetapi ketika dia memang konsisten untuk melakukan pemilihan, Tuhan kuatkan aku karena aku akan memilih untuk tidak menemui temanku. Saya kasih tahu dulu, saya mau gereja dulu. Nah, Tuhan kasih kekuatan di situ sekalian. Itu yang harus kita menangkan. Ini sangat kuat untuk suasana doa yang mendalam dan penuh hadirat Tuhan. Jadi rangkaian kegerakan doa itu sekalian, ya step by stepnya dalam Mazmur 127 ayat 1 itu adalah pengakuan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kemudian Mazmur 130 pertobatan dan seruan dari hati. Kemudian Mazmur 126 doa pemulihan dan kebangunan. Baru kemudian Mazmur 129 doa kemenangan atas tekanan. Kemudian 128 doa berkat keluarga dan generasi. Nah, akhirnya urutannya adalah rendah hati, bertobat, dipulihkan, dikuatkan, akhirnya diberkati. Saudara, panggilan kita memang untuk diberkati. Amin. Saya sangat percaya itu. Tetapi bahwa untuk sampai diberkati itu mesti ada kerendahan hati dulu. Mengaku bahwa kita memang banyak salah, banyak dosa. Akhirnya tindakan kedua kita bertobat. Bertobat itu tidak cuma kapok lombok saudara sekalian. Tetapi betul-betul bertobat, tinggalkan kesalahan dan dosa. Dan akhirnya ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi teman per teman gak bisa memulihkan. Yang memulihkan hanyalah Tuhan saja. Jadi orang tua tidak bisa mengendalikan anak sampai dia pulih betul. Tidak. Dengan apapun serba salah sekalian. Saya melihat ada satu tayangan dari Pak Polisi yang terhormat itu. Dia sedang nangkepin anak-anak yang tawuran. Tapi tawurannya bukan pakai itu. Supaya aman dia pakai sarung. Jadi sarung itu diikat begitu, habis itu dibuat tampol-tampolan gitu loh. Akhirnya ditangkap. Nah, anak tersebut mungkin menurut polisi kok
nyolot gitu loh. Maksudnya udah ditangkap habis itu ngeliatin polisinya. Jadi menurut polisinya kamu ngelawan atau apa, ditampol sama dia sama polisi itu. Nah, akhirnya diambillah sarung itu, digebukin sama remaja-remaja pelajar-pelajar itu loh. Sakit nggak? Sakit nggak gitu loh. Nah, itu adalah efek jerah. Ya. Dan tempo hari juga ada disiplin dari Pak KDM yang mengadakan itu kan buat anak-anak yang mesti diapain itu? Iya, dibarakan. Nah, itu juga pro kontra lah. Nah, terhadap anak itu memang ya bukan kita yang memulihkan Bapak Saudara ya. Artinya kita kasih pencerahan, kita kasih itu. Yang pertama, anak itu kan memang memiliki sifat bertumbuh dan area di mana anak pengen tahu itu ada, kemudian pengen nakal juga ada, sempat nakal juga ada. Nah, ngikutin itu alurnya seperti itu. Nah, waktu kita memang pengen pulih secara kekuatan kita sendiri, kita marah saudara sekalian. Kita bisa gebukin itu anak dan ujung-ujungnya ya tidak baik. Jadi kepada anak itu orang tua kayak main layangan gitu loh. Jadi ntar ditarik, ntar dikendorin, ntar ditarik begitu. Jadi pada saat ini layangan kita tarik terus, muter gitu sekali. Demikian pula anak waktu kita tarik terus lama-lama dia marah. Akhirnya menjadi pemberontak. Tapi ada yang dilepas terus dilosin terus lama-lama dia jatuh ke sawah gitu loh, layangannya gitu. Nah, ada orang tua ya udahlah kalau memang susah anak ini ya dilepas aja lah, diumbar gitu kata bahasa Jawanya. Jadinya nggak baik juga sebenarnya. Jadi yang benar adalah ada waktu kita memang disiplin, ada waktu kita kasih kebebasan dalam artian supaya dia belajar. Dalam artian kalimat yang sederhana itu, nak, mama nggak mau kamu kayak gitu, tetapi karena kamu sudah kekeh ya silahkan. Nanti kalau misalnya ketangkap polisi silahkan urusin sendiri ya. Kalau misalnya motormu hilang, urusin sendiri sana. Nah begitu bisa. Supaya apa ya, kita tega nggak tega, setelah kejadian itu ternyata anak belajar. Maafin saya ya, ternyata memang omongan mama papa itu betul. Ternyata rasanya kehilangan motor tuh kayak apa. Ngurusin motor ke kantor polisi itu ternyata susahnya kayak gini. Nah itu belajar. Nah orang tua juga tega nggak tega ibu sekalian. Ya. Tetapi memang tetap bahwa pemulihan itu terjadi hanya waktu kita doakan anak kita itu. Sejak kecil kita doakan dalam nama Yesus. Waktu dia tidur, kalau misalnya kamarnya dia dibuka dalam nama Yesus, kita seperti tumpang tangan kepada anak kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita pengen dia berubah karena kita stres sekali, kita depresi, kita nggak kuat. Ya kita panggil psikiater, panggil orang-orang ahli itu, ya akhirnya pada waktunya Tuhan yang berbicara. Itu yang paling enak. Jadi teman-teman sekalian, kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kemudian setelah dipulihkan, butuh dikuatkan. Nah orang pulih, kalau dia keluar dari komunitas, lama-lama nggak kuat. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu lama-lama merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, ya komunikasi yang jahat, pergaulan yang buruk itu komunikasi yang jahat. Ya, jadi komunikasi yang jahat itu ya lewat medsos itulah. Ya, makanya untuk mengurusi WA group juga nggak gampang ya. Jadi serba salah. Nah, butuh dikuatkan terus. Setelah sudah punya kerendahan hati, punya pertobatan yang sungguh, dipulihkan oleh Tuhan, kemudian mendapat kekuatan dari Tuhan, baru diberkati oleh Tuhan. Nah, itu alurnya seperti itu. Ya, itu saja saya sampaikan malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Nah, setelah itu nanti kita akan memberikan persembahan dan kemudian kita akan menyembah Tuhan dan doa syafaatnya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, bawa kami kepada figur-figur sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Karena kami terbatas adanya, dan kami tahu dari hal ini Tuhan bahwa kami harus
fokus untuk mendoakan tidak cuma diri kami tetapi juga orang lain. Orang sekitar kami, jemaat teman-teman kami, dan juga orang lain keluarga besar kami yang masih belum kenal Tuhan. Mereka mungkin sudah Kristen tetapi tinggalkan Tuhan. Dan banyak hal kami harus mendoakan secara kebutuhan tubuh mereka, secara kebutuhan jiwa mereka, kebutuhan rohani mereka. Dan kadang-kadang kami harus berkorban untuk itu semuanya Tuhan. Tetapi kami percaya di balik semuanya bahwa bukanlah kekuatan kami yang bisa memulihkan, tetapi hanya kekuatan kuasa Tuhan yang sanggup membuat orang bertobat, yang sanggup membuat orang pulih, dan kekuatan hari-hari adalah ketika mereka mengandalkan Tuhan senantiasa. Jadikan kami menjadi gembala-gembala yang baik buat saudara-saudara kami yang lain, yang kami harus mendampingi mereka dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami rindu mereka setia sampai hari ini. Itu adalah berkah yang luar biasa. Tetapi kami lebih rindu lagi ketika mereka nanti dipanggil oleh Tuhan. Mereka jiwanya tetap mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Dan itulah menjadi keindahan tersendiri Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami sudah setia melayani Tuhan di dalam bentuk ujian yang luar biasa. Tetapi mereka tetap setia sampai hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Kiranya berkat limpah atas kami Tuhan, berkati jemaat kami yang sudah hadir malam hari ini, dan juga yang tidak bisa hadir, kami tetap mendoakan mereka dan kami akan mendoakan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, kami telah belajar firman Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.